Pemirsa, hari ini adalah hari kedua retreat Kabinet Merah Putih berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, dan sejumlah topik pun akan menjadi bahasan dalam sharing materi yang akan dilakukan dalam agenda pada hari ini. Untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan pembekalan pada hari kedua ini, tentunya program yang relevan yakni program terkait pangan. Kita langsung bergabung dengan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Prof. Totok Agung Dwi Haryanto yang sudah bergabung bersama Breaking News Metro TV melalui sambungan Zoom. Prof. Totok, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Toto, kita melihat swasembada pangan ini menjadi salah satu perhatian utama dari Presiden Prabowo Subianto. Targetnya dalam 4-5 tahun ke depan ini bisa tercapai. Oleh karena itu ada program seperti mencetak 1 juta sawah ya di Merauke dan lain-lain. Termasuk nanti juga akan diberikan materi pada saat pembekalan pada hari ini. Nah, kalau Anda melihat komitmen yang seperti itu yang sudah ditunjukkan sejauh ini, bagaimana Anda melihat potensi keberhasilan dari target ini, Prof. Toto? Mas Iqbal, saya optimis bahwa target itu akan tercapai. Ya. Lalu yang kedua, realistis menurut hemat saya. Alasannya yang paling utama, kita punya banyak modal yang sebenarnya menyebabkan bahwa Indonesia itu tidak seharusnya untuk tidak swasembada pangan. Tahun 1811 sampai 1816 itu penguasa Nusantara waktu itu namanya Raffles, Gubernur Jenderal Inggris mengatakan, saya belum pernah melihat negeri yang tanahnya lebih subur dari negeri ini. Kalau penguasa negeri ini mampu mengelola dengan baik, niscaya negeri ini akan menjadi negeri paling makmur di dunia. Deklarator Proklamasi Indonesia, Pak Proklamator Bung Karno, ketika meresmikan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang kemudian akan bernama IPB, mengatakan bahwa masalah pangan itu masalah hidup dan mati. Jadi keberadaan tersediaan pangan itu menjadi sangat penting bagi kemakmuran suatu negara. Itu Mas. Lah kemudian kita punya potensi yang lain, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya matahari, sumber daya manusia, sumber daya teknologi dan lain-lain yang mendukung tercapainya swasembada pangan ini. Oke. Jadi Anda optimis tapi juga harus tetap realistis untuk menentukan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencapai swasembada pangan ini. Nah, masalahnya swasembada pangan itu kan terakhir kalau tidak salah mohon dikoreksi ya Pak, itu terjadi atau bisa dicapai pada tahun 1984 yang lalu. Dan ini bukan hal yang baru. Kita sudah mendengar dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya target untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Tapi kenyataannya kita tetap impor dari beberapa negara. Bahkan ada beberapa negara yang menurut analisa pakar sebenarnya lahan mereka itu tidak lebih banyak dari kita, tapi kita bisa-bisanya impor beras dari negara-negara tersebut. Nah, jadi apa yang harus dilakukan, Pak? Dan apa yang terjadi pada periode sebelumnya? Gap apa yang terjadi sehingga ini tidak kunjung terpenuhi? Oke, jadi faktor kuncinya itu adalah di sumber daya manusia yang diberi kepercayaan untuk mengelola negeri ini. Waktu Indonesia mencapai swasembada pangan 1984, itu kita mengetahui Presiden Soeharto itu begitu komitmen dan cinta kepada pertanian sehingga petani itu merasa bahwa dalam berbudidaya itu sangat didukung oleh pemerintah. Mereka mudah sekali mendapatkan benih, pupuk yang disiapkan di balai desa atau di koperasi yang ada di tempat tersebut. Kemudian pemerintah menyiapkan irigasi di mana-mana yang sangat bagus dan sebagainya, termasuk ada panca usaha, sabta usaha dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu Indonesia diakui oleh dunia mencapai swasembada pangan. Nah, oleh karena itu untuk mampu mengulang kembali, maka perlu kembali dibangun komitmen pengelola negeri ini, termasuk dari presiden sampai pembantu-pembantu presiden sampai pemerintah daerah yang ada. Kalau kami lihat dari program dan kemudian ada pembekalan dan sebagainya, menunjukkan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen yang sangat kuat untuk memajukan pertanian. Kalau boleh saya menitipkan, nanti andaikan jadi ada program food estate, yang menurut saya ini hanya bagian kecil dari program yang bisa dilakukan, maka orientasi food estate dan lain sebagainya itu adalah kepada kesejahteraan petani. Ketika hati petani itu bahagia, maka dia akan bekerja dengan happy di lahannya. Ketika dia bekerja dengan happy di lahannya, maka lahan pun akan merespon memberikan hasil yang baik kepada manusia. Bukan sebaliknya, ketika orientasi pada produksi tidak selalu otomatis berhubungan dengan kesejahteraan petani.
terkait juga Oke. dengan harga dan lain sebagainya. Begitu Mas Iqbal. Prof. Toto, menarik soal kesejahteraan petani ya. Saya bersama tim Metro TV beberapa kali turun ke lapangan langsung mewawancara para petani. Mereka masih memiliki masalah misalnya Ya, dengan pupuk, harga pupuk yang masih mahal, benih yang bukan ya, bibit unggul seperti itu. Kemudian juga mereka yang betul. kadang harus menerima kenyataan bahwa harga panenan mereka itu jauh di bawah harga pasar sehingga mereka harus melakukan pekerjaan lain, bisa double job, bisa triple job dan lain-lain. Kemudian juga mereka merasa tidak sejahtera sehingga sampai harus menjual lahan atau sawah mereka yang akhirnya beralih fungsi menjadi bangunan. Nah, jadi kesejahteraan petani ini kan Ya, sebenarnya bukan masalah baru, sudah dipetakan sejak lama, Pak. Kenapa selama ini ya. petani tidak sejahtera dan apakah tidak ada komitmen yang kuat di situ atau daya dukungnya yang kurang atau bagaimana sih, Prof. Toto? Oke, jadi ya mungkin kalau dikatakan petani tidak sejahtera ya tidak semuanya. Tentu sudah Hmm. ada petani-petani yang sejahtera. Saya mengenali beberapa kader-kader pertanian di berbagai wilayah yang sudah mencapai kesejahteraan. Tapi sebagian besar memang belum. Hemat saya petani itu sejahtera itu apabila kebutuhan-kebutuhan prinsipnya itu terpenuhi, Mas Iqbal. Contoh, ketika mereka lagi membutuhkan benih, benih itu tersedia dalam jumlah yang cukup, mutunya bagus, dan bisa diakses oleh petani. Demikian juga dengan pupuk. Ketika mereka membutuhkan pupuk, pupuk itu ada, tersedia, mereka bisa akses dan harganya terjangkau. Sehingga waktu tanam, kemudian waktu memupuk, waktu merawat, ini kaitannya dengan pestisida dan sebagainya, waktu panen itu bisa sesuai dengan yang dibutuhkan, ketersediaan saprodi sesuai yang dibutuhkan untuk budidaya. Karena namanya budidaya dalam pertanian itu sangat terkait dengan iklim. Tertunda 1 hari, tertunda 2 hari, ceritanya bisa menjadi lain. Nah, berikutnya juga sudah ada ini subsidi dari pemerintah. Kami apresiasi sekali, apakah itu dengan kartu tani, kemudian ada apa itu namanya asuransi dan sebagainya. Namun tidak semua petani yang membutuhkan itu bisa mengakses pupuk bersubsidi pada waktu yang dibutuhkan. Demikian Oke. juga benih. Tidak semua itu mampu mengakses Prof. benih Toto, sesuai ya. dengan yang dibutuhkan. Ini yang kedua ya. Nanti yang ketiga terkait dengan panen dan harga. Nah, oleh karena itu mungkin bisa dipertimbangkan agar dalam hal pengadaan pupuk, pengadaan benih, pengadaan saprodi yang lain itu didesentralisasikan ke wilayah, apakah itu di provinsi atau itu di kabupaten. Sebab kalau kita berpikir sawah kita 7,4 juta hektar, 1 hektar membutuhkan 25 kilogram benih. Nah, itu pengadaan tingkat nasional akan menjadi sangat berat. Ini mungkin waktunya Kementerian Pertanian melakukan desentralisasi. Silahkan diadakan di daerah masing-masing untuk pupuk, untuk benih, dan Oke. saprodi Jadi yang lain. jadi Sehingga sebenarnya sudah ini bisa bisa dipetakan mengurangi ya, Prof. biaya Toto, transportasi, permasalahan-permasalahan tersebut, apalagi dengan kesesuaian. hitung-hitungannya, sebenarnya sudah bisa dipetakan dan dicari strateginya begitu. Dan nanti ada target cetak sawah 1 juta hektar di Merauke. Prof. Toto, kita Ya, menayangkan ini gambar terkini. Ini kan sedang berlangsung retreat Kabinet Merah Putih. Nah, salah satu yang menjadi perhatian adalah topik swasembada pangan. Nanti katanya akan diberikan materi rencananya oleh Menteri Pertanian. Nah, kita berharap sebagai ya. rakyat kan tentunya berharap ini bukan hanya gagah-gagahan saja. Kita meyakini bahwa pemerintah punya etikat baik untuk mengubah keadaan terutama terkait dengan swasembada pangan ini. Apa yang Anda harapkan, Pak, dari pemberian materi yang nanti juga akan menjadi salah satu yang akan di-share dalam pembekalan pada hari ini oleh Menteri Pertanian dan juga pihak-pihak terkait? Apakah ini secara psikologis tuh menunjukkan bahwa kali ini bukan saatnya main-main supaya target ini tidak hanya di bibir semata tapi benar-benar dilaksanakan, Pak? Bagaimana Anda melihat relevansinya dengan pembekalan atau retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah ini? Ya. Memang untuk mencapai target, apakah itu food estate ataupun program yang lain itu, yang penting itu adalah memang keseriusan. Keseriusan itu berarti fokus pada pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai target. Terus kemudian yang kedua itu menghilangkan atau mengurangi potensi-potensi kebocoran yang ada. Sehingga seluruh sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sustainability. Bagaimana program itu berlanjut, tidak sepotong kemudian berhenti, tahun berikutnya potong lagi, berhenti lagi. Keberlanjutan di dalam mewujudkan
food estate sehingga langsung berujung pada capaian target. Saya menitipkan tadi kesejahteraan petani yang menjadi fokus itu menjadi kunci, ya, keberlanjutan itu menjadi kunci pencapaian hasil. 4 tahun mudah-mudahan food estate ini berjalan dengan baik. Baik, kita nantikan dan kita kawal bersama. Prof. Toto, terima kasih sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Ya, itu tadi Guru Besar Fakultas Pertanian UNSUD, Prof. Toto Agung Dwi Haryanto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.